Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Listiani, NIM 1901100032, kelas PAUD 3B, mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai materi yang kami suka yang Ibu beri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dari semua materi yang sudah kami bahas, saya tertarik pada satu materi, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat mereka dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Di sini adapun macam-macam makanan sehat seperti makanan pokok. Biasanya mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, lauk pauk. Biasanya, lauk pauk ini banyak mengandung protein yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani seperti ikan, daging, dan telur. Yang kedua, protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, sayur. Biasanya, sayur ini banyak mengandung vitamin. Contohnya seperti sayur bayam, wortel, dan lain sebagainya. Yang keempat, buah. Nah, buah ini biasanya banyak mengandung vitamin seperti buah apel, anggur, jeruk, dan buah pisang. Yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat manusia itu dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada saat masih bayi, bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi kita tidak mampu memegang botol susu sendiri, tetapi saat sudah dewasa kita mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Baiklah, kita masuk ke tahap tumbuh kembang anak. Melihat perkembangan si anak dari waktu ke waktu menjadi momen berharga bagi orang tua. Perkembangan fase tumbuh kembang anak idealnya sesuai dengan pertambahan usianya. Memperhatikan pertumbuhan si anak secara berkala atau teratur membuat kita lebih mudah untuk menyadari tahapan perkembangan si anak, terutama pada masa periode emasnya. Adapun perkembangan yang sebaiknya kita perhatikan tak lain mulai dari perkembangan fisik, motorik halus, dan motorik kasar, verbal, dan sosialisasinya. Yang pertama, pada saat bayi usia 0-1 tahun. Ketika anak berada di usia ini, pertumbuhan itu cenderung cepat. Memasuki bulan-bulan tertentu, kita pun sangat mungkin dibuat makin takjub dengan kecepatan tumbuh kembang motoriknya. Hanya saja dari kognitif dan psikologisnya saja. Asupan nutrisi menjadi salah satu kunci utama dalam mengoptimalkan tumbuh kembang bayi di usia 0-1 tahun. Selain itu, interaksi dengan orang-orang terdekat juga akan sangat menentukan tumbuh kembang si buah hati. Yang kedua, pada usia 1-3 bulan. Pada usia ini, si kecil akan mengalami masa adaptasi di usia 1-3 bulan ini setelah kelahiran. Tidak berbeda jauh dengan orang dewasa. Dalam proses adaptasi ini, bayi sangat mungkin merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah yang berujung pada tangisan. Hal lain yang akan membuat kita resah adalah jika si buah hati sulit tidur malam pada bulan-bulan pertama usianya. Kita tidak perlu khawatir karena itu juga merupakan suatu proses adaptasinya setelah 9 bulan dalam kandungan bunda. Proses adaptasi untuk tidur malam biasanya akan berlangsung hingga 3 bulan usianya. Yang ketiga, pada usia 3-6 bulan.
Melewati usia 3 bulan, bayi umumnya sudah lebih beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Walaupun sudah lebih mengenali wajah-wajah orang terdekatnya. Dalam periode 3-6 bulan ini, buah hati juga akan lebih banyak memperlihatkan pencapaian motoriknya. Gerakan bayi akan lebih banyak. Salah satu pencapaian umumnya bayi yang akan dilakukan pada usia ini adalah mencapai posisi tengkurap. Tangannya pun bergerak lebih banyak untuk meraih benda-benda di sekitarnya. Nah, pada usia ini, fase tumbuh kembang anak dalam kemampuan bahasa, bayi juga mulai terbentuk. Dari suara-suara yang ia kenal, si anak akan mencoba menirukannya. Misalnya seperti mama, papa. Yang keempat, pada usia 6-9 bulan. Nah, pada usia ini, gumaman seorang bayi akan semakin banyak di usia 6-9 bulan ini. Bahkan, beberapa gumamannya sudah membentuk kata. Jadi, jangan kaget saat dia bisa mengucapkan kata mama atau papa pada periode ini. Selain pada tahapan ini, bayi sudah bisa tengkurap dan bahkan berguling untuk berpindah dari satu sisi ke tempat tidur ke sisi yang lainnya. Selain itu, beberapa gigi bayi akan mulai tumbuh dalam periode ini. Yang kelima, pada usia 9-12 bulan. Pada usia ini, ocehan si kecil sudah semakin beragam. Pada usia 9-12 bulan ini, ia pun sudah mulai mengerti penggunaan kata-kata yang diucapkan dan ia mungkin mulai berkata enggak atau mau terhadap hal yang ia suka atau tidak. Yang keenam, anak usia 1-3 tahun. Memasuki usia 1 tahun ke atas, ibu tidak hanya mendapati tumbuh kembang bayi yang kencang dari sisi motoriknya. Sisi psikologi yang termasuk emosi anak pun akan semakin tampak pada masa ini. Yang ketujuh, usia 1-2 tahun. Nah, pada usia ini, gerakan anak semakin beragam. Buah hati akan mulai bisa berjalan lebih stabil. Untuk mempercepat proses belajar berjalannya, kita bisa membantunya dengan memapahnya dulu. Selain itu, dari sisi kebahasaan, kosakata, anak akan semakin banyak. Momen meniru masih menjadi andalannya. Nah, di usia yang terakhir yaitu usia 2-3 tahun. Nah, pada usia ini dilihat dari sisi motorik si anak. Umumnya sudah bisa berjalan stabil bahkan berlari. Anak pun akan mulai melompat pada kisaran usia ini. Psikologi anak akan tampak lebih jelas memasuki periode ini. Bukan cuma menolak atau senang menerima sesuatu. Anak pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Ini merupakan sikap emosional anak yang berlebihan. Ini terjadi karena ia ingin keinginannya itu dipenuhi. Nah, apa alasan saya untuk memilih materi yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan ini? Nah, alasan saya menyukai atau mengambil materi ini karena menurut saya menarik aja. Karena di dalam materi pertumbuhan dan perkembangan anak, kita diajarkan untuk bagaimana cara melihat pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Dimulai dari usia 0-1 tahun sampai 2-3 tahun. Selain di dalam materi ini, kita khususnya sebagai calon pendidik harus mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada anak mulai dari masih bayi sampai sudah bisa berjalan. Pertanyaan yang kedua, hal positif yang dapat dikembangkan di lingkungan sekitar mengenai materi yang kita pilih yaitu kebetulan saya memilih materi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun hal atau kegiatan yang positif yang dapat mendorong si anak agar cepat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ada yaitu kita dapat menerapkan hidup sehat kepada anak agar si anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat normal. Selain itu, kita dapat memberitahu orang tua agar membiarkan anak bermain sesukanya. Karena dengan itu pertumbuhan dan perkembangan anak cepat terangsang. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Mungkin ada kesalahan atau pengucapan dalam pembuatan video tersebut, mohon dimaafkan.
dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.